Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang dahulu pernah berjaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan yang diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-15 tersebut berpusat di kota gede, yaitu di Yogyakarta. Meskipun cukup terkenal dalam cerita-cerita sejarah mengenai kerajaan Mataram Islam, namun ternyata tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui kerajaan ini. Lantas, seperti apakah sejarah kerajaan Mataram Islam? Nama-nama termasyhur yang pernah tercatat menjadi pemimpin di kerajaan Mataram Islam yaitu Panembahan Senopati, Sultan Agung, hingga Amangkurat I. Kerajaan Mataram Islam juga menjadi cikal bakal berdirinya Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Berdirinya kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari kisah tiga orang, yaitu Danang Sutawijaya, Jaka Tingkir, dan Ki Gede Pamenahan. Mengutip laman resmi Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Jaka Tingkir meminta bantuan Ki Gede Pamenahan dan Danang Sutawijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Jaka Tingkir yang nantinya menjadi pendiri kerajaan Pajang menjanjikan sebidang tanah Mentaok bila keduanya membantu mengalahkan Arya Penangsang. Ki Gede Pamenahan dan Danang Sutawijaya pun akhirnya sukses menuntaskan misi tersebut. Menepati janjinya, Jaka Tingkir menghadiahkan alas Mentaok untuk keduanya. Ki Gede Pamenahan langsung membuka hutan angker tersebut. Tak lama kemudian, berdirilah kampung cikal bakal kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Ketika Ki Gede Pamenahan wafat di tahun 1575 Masehi, Danang Sutawijaya naik tahta. Danang Sutawijaya kemudian memutuskan untuk melepaskan diri dari kerajaan Pajang. Ia mendirikan Mataram Islam dan menggelari dirinya dengan sebutan Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh raja ketiganya, yaitu Sultan Agung alias Raden Mas Rangsang. Berikut ini adalah sejarah pendiri dan kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Dikutip dari Jurnal Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senopati di tahun 1584 sampai 1601, Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kasultanan Pajang kepada Ki Pamenahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentoak. Kemudian oleh Ki Pamenahan dilakukan pembabatan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pamenahan membangun Mataram dan menjadikan sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya setelah Ki Pamenahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata, selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itulah, wilayah kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas kerajaan Pajang. Di masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura.
Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya, kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan, Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo, berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi 2 bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.